Selamat berjumpa kembali dalam kisah Santo Santo. Pada hari ini kita akan mendengarkan kisah Santa Brigita dari Swedia. Riwayat hidupnya. Brigita dilahirkan sekitar tahun 1302 di Swedia dan termasuk keluarga ternama dan saleh. Tidak lama setelah kelahirannya, Brigita kehilangan ibunya yang kudus. Kemudian ayahnya memutuskan untuk membesarkan dan mendidik anaknya itu dengan bantuan seorang bibinya. Sebagai seorang anak perempuan yang masih muda, dia sudah menunjukkan suatu kecenderungan yang teguh bagi hal-hal rohani. Pada umur 10 tahun, Tuhan telah mengaruniakan kepadanya penampakan dari yang tersalib. Pikiran perihal siksaan yang tak terperikan yang harus diderita oleh Tuhan di Kalvari mempengaruhi anak ini sedemikian dalam sampai-sampai dia mencucurkan banyak sekali air mata, dan mulai saat itu sengsara kudus itu menjadi bahan permenungannya. Dia ingin mempersembahkan keperawanannya kepada Tuhan, tetapi karena ingin patuh pada keinginan sang ayah, dia menikah dengan Pangeran Ul, seorang pemuda yang kokoh dalam keutamaan dan sangat layak bagi Brigita dalam segala hal. Keduanya menggabungkan diri dalam ordo ketiga supaya dapat memperkuat diri dalam karya-karya kesalehan dan laku ulah tapa. Tuhan mengaruniakan 8 orang anak kepada mereka, dan Brigita menganggap sebagai tugas yang suci untuk mendidik mereka ini dalam takut akan Allah. Dari antara karya kasihnya, sangat menonjollah pelayanannya bagi orang-orang miskin dan sakit. Dia menjaga mereka dengan penuh perhatian, bahkan kadang-kadang membasuh kaki dan mencium mereka. Dalam perjalanan pulang dari Compostela, di mana mereka menuju makam Rasul 1 Yakobus, Ul jatuh sakit keras di Aras. Santo Denis lalu menampakkan diri kepada Brigita pada malam itu dan meyakinkan dia bahwa suaminya akan sembuh. Dia juga meramalkan baginya kejadian-kejadian yang akan terjadi dalam hidup mereka. Tidak lama kemudian masuk biara Cistercian di Alvastra, dan di sana dia meninggal pada 1344 dalam aroma kesucian nan semerbak. Brigita lalu membagi-bagikan harta kekayaannya di antara anak-anaknya dan orang miskin, lalu mengenakan pakaian kasar dengan tali sebagai ikat pinggangnya, dan seterusnya dia menjalani suatu kehidupan yang sangat keras. Dia mendirikan sebuah biara bagi suster-suster di Pestena dan memberi mereka anggaran dasar
Santo Agustinus. Demikianlah dia mendirikan Ordo Sang Penebus. Selanjutnya selama 2 tahun lagi, dia membagikan hidupnya sebagian di Vadstena dan sebagian lagi di Alpastra, tempat suaminya meninggal dunia. Kemudian atas perintah Tuhan, dia pergi ke Roma, dan di sana dia menjalani keutamaan yang tinggi mutunya. Dia berusaha keras demi kembalinya tahta kepausan dari Avignon di Prancis ke Roma, dan ditugaskan oleh Tuhan memberikan berbagai pesan bagi Paus Innocentius VI, Urbanus V, dan Gregorius XI. Pada tahun 1371, dia berziarah ke Tanah Suci seturut perintah dari Tuhan sendiri. Di sana dia memperoleh rahmat-rahmat yang luar biasa dan dianugerahkan kepadanya suatu pengetahuan perihal misteri-misterinya yang kudus. Sekembalinya di Italia, dia tertimpa sakit keras yang dia derita selama 1 tahun. Dia pun diberitahu lebih dahulu hari kematiannya dan beralih ke kebahagiaan kekal pada 23 Juli 1373 pada usia 71 tahun. Dia dimakamkan di biara para Klaris yang miskin di Santo Laurentius di Panisperma. Pada tahun berikutnya jenazahnya dipindahkan ke biara Vadstena di Swedia. Berkat pengantaraannya terjadilah banyak mujizat, dan Sri Paus Bonifasius IX memberikan kanunisasinya kepadanya. Perihal kerap kali mengingat penderitaan Kristus. Cinta dan rasa harus mendorong sang kabur kita merenungkan terus-menerus sengsara Kristus. Perasaan yang sama hendaknya mendorong kita berbuat demikian juga. Bila engkau berada dalam keadaan terjepit karena suatu hutang yang besar dan tiba-tiba dibantu oleh seorang kaya yang baik hati, yang tidak hanya mendampingi kamu, tapi juga membayar seluruh hutang itu, maka engkau takkan pernah melupakan orang itu. Nah, jiwamu dihukum dengan hukuman kekal karena hutang-hutang yang telah engkau buat karena dosa-dosamu. Lalu Putra Allah tidak hanya mendampingi kamu di hadapan Bapa di surga, melainkan dengan perantaraannya yang pahit dan kematiannya pada salib, dia telah melunasi semua hutang-hutangmu itu. Tirulah sang tabir kita dan semakin ingatlah selalu rahmat ini. Jangan melupakan segala jasa si penanggung, sebab demi engkau ia telah menyerahkan nyawanya. Sirat 29 ayat 1-5. 2. Renungkanlah betapa berfaedahnya merenungkan sengsara Kristus. Tidak ada penghiburan yang lebih baik di tengah-tengah penderitaan hidup ini. Apakah engkau sedang ditertawakan dan dianiaya, telah terbaring lunglai karena menderita penyakit? Apakah jiwamu khawatir dan sedih? Maka arahkanlah pandangmu pada penyelamatmu yang sedang menderita. Tetaplah dia dari saat dia menderita sakaratul maut di Taman Zaitun sampai dia mengembuskan nafasnya yang terakhir di salib.
Apapun yang sedang engkau derita, dia telah jauh lebih menderita, dan yang paling memberikan penghiburan penderitaannya itu telah menghasilkan bagimu kekuatan yang engkau perlukan untuk memikul penderitaanmu dengan sabar dan lebih bermanfaat. Kematiannya telah membuahkan penebusan kita, sehingga pada saat kita membutuhkan, bila jiwa kita tertekan karena terbebani oleh dosa yang kita lakukan, kita boleh dengan penuh kepastian menatap ke atas kepada penebus kita yang menderita. Jika seorang berdosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, Yesus Kristus yang adil, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2. Apakah engkau telah selalu mencari perlindungan pada penebusmu yang menderita itu? 3. Renungkanlah cara bagaimana kita hendaknya mengingat kembali penderitaan-penderitaan penyelamat kita. Kerendahan hati Santa Brigita, kemiskinan dan hidupnya yang keras telah mempersiapkan dirinya bagi rahmat yang telah ditanamkan oleh Tuhan Yesus. Demikianlah dapat kita katakan dalam pusat hati Santa Brigita. Keangkuhan mereka menganggap diri lebih baik dari orang lain. Mereka yang merendahkan orang lain merupakan bagian dari kelompok orang-orang yang berdiri di Kalvari. Mungkin mereka menangkap arti salib dan kesengsaraan Kristus, tetapi ingatan akan hal itu tidak membantu mereka, juga tidak menghasilkan buah penebusan bagi mereka. Tirulah keutamaan Santa Brigita, dan penderitaan Kristus akan juga membawa penghiburan bagi jiwamu, dan engkau akan mencicipi kebahagiaan hidup kekal. Doa Gereja. Ya Tuhan Allah kami, yang melalui Putra Tunggal-Mu telah mengungkapkan rahasia surgawi kepada Santa Brigita. Anugerahkanlah bahwa melalui pengantaraannya yang penuh kasih, kami hamba-hamba-Mu boleh bergembira dan berbahagia dalam pewahyuan kemuliaan yang kekal. Demi Kristus Tuhan kami. Sumber The Franciscan Book of Science, ed. by Marion Hebig OFN, 1959. Franciscan Herald Press, diterjemahkan oleh Alphonse S. Suhardi OFN.